adik-adik, hari ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang bentuk sediaan obat yang akan diberikan melalui oral atau melalui rongga mulut. Berdasarkan bentuknya, sediaan oral berbentuk padat dan juga ada yang berbentuk cair. Sediaan obat yang pertama adalah sediaan serbuk yang terbagi atas sediaan pulvis dan juga pulveres. Sediaan pulvis adalah sediaan serbuk yang tidak terbagi, sedangkan pulveres adalah sediaan serbuk yang terbagi, umumnya ke dalam beberapa dosis yang homogen, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk kemasan yang sesuai, seperti contohnya adalah kertas perkamen. Untuk sediaan serbuk ini umumnya memiliki absorpsi yang cepat, kemudian dia dapat digunakan untuk pasien seperti anak-anak atau pasien yang membutuhkan dosis obat dalam jumlah yang kecil atau terbatas. Kemudian cocok juga untuk pasien yang sulit untuk menelan. Kelemahannya dia tidak dapat menutupi rasa dan juga bau dari obat yang tidak enak. Selanjutnya adalah bentuk sediaan yang paling umum ditemukan di pasaran adalah bentuk sediaan tablet. Sediaan tablet terdiri dari berbagai macam jenis. Kita mulai dengan tablet yang biasa, di mana tablet biasa itu umumnya berbentuk bulat dan pipih karena dibuat dengan cara dikempa. Untuk sediaan tablet ini sendiri umumnya mudah untuk dibawa kemana-mana atau sifatnya itu sangat praktis. Kemudian dia juga dapat digunakan untuk berbagai usia. Selanjutnya adalah sediaan tablet hisap, di mana sediaan tablet hisap ini digunakan dengan cara dihisap dan memberikan efek atau indikasi lokal pada daerah mulut. Untuk tablet hisap sendiri terbagi atas bentuk yang lain juga, yaitu ada dalam bentuk troci, di mana bentuknya ini pipih namun ada bulat di tengahnya menyerupai donat. Berikutnya adalah tablet kunyah, di mana tablet ini harus digunakan dengan cara dikunyah atau nama lainnya adalah chewable tablet. Untuk tablet kunyah sendiri, ini sangat cocok digunakan untuk obat-obat yang memiliki rasa yang enak, kemudian obat yang diharapkan memiliki efek kerja yang cepat. Selanjutnya sediaan tablet juga ada yang diformulasikan dalam bentuk salut tertentu. Yang pertama adalah salut enterik, di mana sediaan salut enterik ini digunakan untuk obat-obat atau bahan obat yang sifatnya iritatif terhadap lambung atau mudah dirusak oleh cairan atau asam lambung. Selanjutnya adalah sugar coated atau tablet salut gula, di mana tablet salut gula ini umumnya digunakan untuk menutupi rasa obat yang tidak enak atau cenderung sangat pahit. Selanjutnya adalah tablet salut velum, di mana tablet salut velum ini umumnya digunakan untuk sediaan seperti bahan alam yang memiliki tampilan kurang menarik. Ketiga jenis tablet salut ini umumnya tidak dapat digunakan di dalam racikan atau tidak dapat digerus menjadi bentuk sediaan serbuk karena akan menutupi fungsi dan kegunaan dari salut obat itu sendiri. Selanjutnya adalah tablet sublingual, yaitu tablet yang cara penggunaannya dengan cara disimpan di bawah lidah. Obat ini umumnya memiliki efek kerja yang cepat serta dapat menghindari kerusakan obat akibat cairan asam di dalam lambung. Selanjutnya adalah tablet effervescent, di mana tablet ini digunakan dengan cara mendispersikan tablet ke dalam air. Kegunaan dari tablet effervescent adalah memberikan efek yang menyegarkan. Kemudian keunggulannya adalah memberikan rasa yang enak sehingga menutupi rasa yang tidak enak dari sediaan obat. Selain itu, sediaan effervescent juga tidak mengiritasi lambung serta dapat diabsorpsi dengan cepat di lambung. Selanjutnya adalah tablet multilayer atau tablet berlapis. Umumnya tablet ini digunakan untuk mencampurkan beberapa jenis obat yang tidak dapat bercampur. Kemudian tablet multilayer ini memiliki tampilan yang estetik dan menarik. Bentuk sediaan kaplet. Umumnya bentuk sediaan kaplet ini memiliki bentuk yang silindris, di mana dia cocok digunakan untuk obat dengan bobot yang lebih besar dibandingkan sediaan tablet.
Untuk fungsi dan kegunaannya, kemudian kelebihannya hampir serupa atau sama dengan sediaan tablet. Bentuk sediaan kapsul. Kapsul keras, tepat untuk obat yang mudah teroksidasi, bersifat higroskopik dan mempunyai rasa dan bau yang tidak enak. Sediaan kapsul umumnya digunakan untuk mencampurkan satu atau lebih sediaan padat sehingga jumlah obat yang diminum oleh pasien menjadi terbatas. Kapsul lunak. Kapsul lunak memiliki bentuk sediaan yang lunak sesuai dengan namanya, di mana kapsul lunak ini tepat digunakan untuk obat yang mengandung bahan cair seperti minyak. Sediaan lepas terkendali atau time release. Sediaan ini diformulasikan agar obat dapat terlepas pada waktu tertentu sehingga pasien tidak perlu meminum obat secara frekuentif. Sediaan oral cair yang pertama adalah sirup. Sirup digunakan untuk mencampurkan lebih dari satu obat atau bahan obat sehingga jumlah obat yang diminum oleh pasien lebih sedikit. Obat bersifat homogen, kemudian absorpsi akan lebih cepat dan juga dapat diberikan pada anak maupun dewasa. Pada sediaan sirup dapat diberikan tambahan perasa dan pewarna sehingga obat memiliki rasa dan warna yang lebih menarik. Sirup kering atau dry syrup umumnya berbentuk serbuk sehingga ketika digunakan harus ditambahkan dengan sejumlah tertentu air. Untuk sirup kering sendiri cocok digunakan untuk obat atau bahan obat yang tidak stabil dalam bentuk cairan dalam waktu yang lama. Sirup kering juga dapat ditambahkan pewarna dan perasa sehingga memiliki rasa dan aroma yang mudah disukai. Selanjutnya adalah sediaan suspensi. Berbeda dengan sirup, suspensi digunakan untuk mencampurkan obat yang sulit tercampur. Umumnya adalah bahan obat yang bersifat larut dalam minyak dan juga larut dalam air. Sehingga untuk penggunaannya, sediaan suspensi perlu dikocok sebelum digunakan. Selanjutnya, sediaan emulsi. Selayaknya suspensi, emulsi juga digunakan untuk mencampurkan obat dari bahan minyak dan juga bahan yang bersifat larut dalam air. Hanya saja untuk sediaan emulsi, kandungan minyaknya akan lebih banyak. Untuk aturan pakai, jangan lupa untuk menganjurkan pasien untuk mengocok sebelum digunakan. Selanjutnya adalah sediaan eliksir, di mana sediaan ini adalah sediaan yang cair yang memiliki bentuk yang lebih bening, kemudian di dalamnya terkandung sejumlah alkohol sehingga dikontraindikasikan atau tidak boleh diberikan kepada pasien yang sensitif terhadap alkohol. Selanjutnya adalah sediaan oral drop atau tetes oral. Tetes oral sangat cocok digunakan untuk volume pemberian obat yang sangat kecil sehingga cocok digunakan pada bayi dan anak-anak. Gargarisma, sediaan cair yang cara pemakaiannya dengan cara dikumur sampai ke tenggorokan. Cairan ini ada yang boleh ditelan dan ada yang tidak boleh ditelan sehingga perlu diperhatikan kemasan dan aturan pemakaiannya. Demikian perkenalan kita dengan bentuk sediaan obat yang diberikan per oral. Adik-adik silakan membaca lebih lanjut untuk buku panduannya. Terima kasih.